Tunggu di Pak. Ini. Mas Joko sekarang ikut Putra Delta Sidoarjo ya? Siapa? Dari kesatuan apa militernya Mas Joko ya? Kemarin dari Satuan Batalion Yonsipur 10 Divisi Infanteri 2 Kostrad Pak. Tapi yang lebih menarik kan pernah menjadi pasukan perdamaian PBB ini Mas Joko? Siap betul. Apa itu pasukannya namanya Mas Joko? Pasukannya itu namanya Batalion RDB, Rapid Deploy Batalion Pak. Jadi batalion itu bergeraknya itu bergerak cepat, siap siaga lah Pak. Di mana tugasnya negara itu? Tugasnya kemarin saya 2019 itu di Kongo, Afrika Pak. Di Afrika. Oh, berapa bulan di sana Mas Joko? Kemarin kalau sesuai dengan prosedur itu Pak, kita tugas itu hanya 12 bulan. Berhubung 2021 itu ada COVID, jadi dari pihak sana tidak menerima kedatangan dari warga luar negeri yang masuk ke negaranya. Jadi terpaksa kita harus mundur selama 6 bulan Pak. Berarti total di Kongo berapa bulan Mas Joko? Di Kongo itu 12 bulan ditambah 6 bulan Pak. Wah. 18. 1,5 tahun Mas Joko ya? Siap, betul. Itu sudah jadi pemain bola atau sebelum berangkat itu? Sudah Pak, sebelum itu saya ikut di di Persikapas Pak. Persikapas. Liga 3 juga ya? Liga 3 waktu 2016, 2017, 2018 Pak. Jadi tentaranya itu memang masuk tahun? Tahun 2014 Pak. Oh. Sudah. Tesnya di mana? Ada Pak. Gimana Pak? Tesnya di mana? Tesnya di Kodam 5 Brawijaya. Penugasan berarti langsung dari Kodam ya? Penugasan kita untuk batalion kita di bawah naungan Kostrad Pak. Penempatan dari Kodam seleksi terus penjurusan ya? Pertama kita penerimaan di Kodam 5, habis itu pendidikan selama 5 bulan. Setelah itu kita mendapat kejuruan Pak, ada yang zeni, ada infanteri dan sebagainya. Nanti kalau di zeni itu kan masuknya di Batalion Sipur. Jadi nanti pendidikannya kita kejuruan itu di Bogor Pak, di Pusdiksi. Setelah di Pusdiksi selama 3 bulan, baru kita ke batalion yang pembacaan masing-masing kota Pak. Ada yang di Kostrad, ada yang Kodam, Kodam 5, Kodam 17, Cendrawasih. Ya berbagai macam lah Pak, sesuai dengan kebutuhan. Tapi memang masuknya itu bawa ijazah atau piagam sepak bola nggak ya Mas Joko? Masuk tentara itu? Untuk 2014 Pak, saya tidak memakai ijazah, cuma saya lampirkan aja Pak. Oh. Saya pernah ikut kompetisi lah Pak, gitu aja Pak. Jadi ketika seleksi ke Kongo istilahnya Mas Joko ya, itu dipilih-pilih berapa orang atau memang seluruh Indonesia dipilihin yang tertentu atau kesatuan Kostrad aja Mas Joko? Ya untuk waktu seleksi di RDB di Kongo untuk pemberangkatan itu Pak, saya itu ada seleksi 2019 awal, seleksi sama Batalion 503 Mayangkara di Mojosari Pak. Jadi yang main body itu Batalion 503, yang kita kayak batalion Banpur, Bantuan Tempur ini kita cuma di-BB-kan bantuan personil. Jadi seleksi di sana diambil beberapa yang lolos ya itu Pak, alhamdulillah saya keterima. Ketika meninggalkan Indonesia ke Kongo itu berat nggak Mas Joko ya? Keluarga kan belum menikah waktu itu Mas Joko ya? Sudah? Sudah baru menikah dapat 3 hari, habis itu ada kabaran lulusan, habis itu langsung 4 hari lagi langsung saya berangkat ke mana? Ke Bogor Pak, jadi langsung berangkat Pak. Berarti 3 hari menikah langsung berangkat Mas Joko ya? Iya Kak, total seminggu lah Pak, saya di rumah habis setelah menikah itu. Setelah itu 1,5 tahun tidak ketemu sama istri, sama keluarga. Setelah itu pulang itu Pak, 2021. 1,5 puasa. tahun di sana nggak main bola juga Mas Joko ya? Ya kita cuma main bolanya ya cuma sebatas untuk biar tidak jenuh aja Pak. Ada yang voli, kan kadang kita ada melaksanakan namanya LRM. Kita harus perjalanan jauh di sana, menetap di hutan selama 2 minggu. Kadang susah sinyal. Yang lebih bosan lagi kan terkadang di hutan itu kan
di sana kan terpencil lah Pak. Jadi hanya lampu aja Pak, sinyal tidak ada. Jadi kita ya bawa flash disk yang ada isinya film-film itulah Pak, film-film kartun lah maksudnya. Tugasnya apa tuh Pak Joko di Kongo itu? Kita di Kongo itu Pak lebih spesifiknya itu kita mengamankan Pak. Jadi mengamankan di sana dan sampai ada perang suku. Yang lebih mencolok itu kan perang suku Pak, perang suku. Jangan itu perang saudara Pak Joko. Perang saudara satu negara itu Pak, cuma perang suku aja Pak. Jadi saling serang lah Pak. Pernah mengalami seperti itu Pak Joko, terjebak di perang saudara atau melerai perang saudara gitu Pak Joko? Untuk terjebaknya tidak Pak. Jadi saya itu lebih banyak di base camp. Ya sebagian yang dari Sipur 10-nya itu ada yang sebagian ikut. Cuma yang di situ ya Pak yang cerita-cerita lah Pak. Memang betul Pak, waktu itu kita diserang waktu di bendera itu loh. Namanya bendera Pak, daerahnya bendera namanya. Di sana. Oh. Jadi alarm juga ya kita ya tidak tidur, jadinya siaga sambil yasinan lah. Dan sama-sama selamat. Dan di sana selamat. Ketika balik ke sini langsung main bola lagi atau bagaimana Pak Joko? Waktu balik ke sini Pak ke Indonesia 2000 2021 bulan 6 kan udah mulai Covid udah menghilang ya, Pak. ya. Nah, liga diputar lagi, saya tidak kembali ke Persikapas tapi saya ke namanya PSPK Pak. Di PSPK Pasuruan Kota ya. Pasuruan Kota. Setelah di PSPK saya geser lagi Pak karena gagal Liga 3 nggak lolos nasional, saya ikut sama Persidika Kediri Pak. Persidika Kediri. Nyaris lolos ya Pak Joko ya. Nyaris lolos. Ya cuma kurang beruntung lah Pak. Tapi mungkin kalau sekarang di sepak bola Indonesia ada lebih terkenal saudara kembarnya Pak Joko, betul ya? Iya saudara. Pak Joko, Joko Supriyanto, Mas Joko, kembarannya Joko. Susilo Pak. Dari kecil memang bareng main bolanya Mas Joko. Sama-sama memang Pak. Dari SSB apa berarti di Pasuruan? Dulu kami SSB-nya namanya dulu SSB Kejayaan, sekarang berubah lagi namanya apa namanya APSA Akademi. Oh, apa Ares namanya? Budi ya. Ares Budi. Ya sekarang jadi APSA itu Pak. Dulu. Di tingkat senior pernah satu tim Mas Joko? Untuk senior belum Pak, junior aja dulu Pak, sempat magang di Persikap juga. Persikap. Oh. Waktu di Liga 2 waktu 2000 masih SMA Pak. Setelah Porprov. Saudara kembarnya sebelum di PSMS di mana Mas Joko? Mas sebelum di PSMS itu di pertama sekali itu di Persikabo Bogor. Oh. Persikabo Bogor Liga 2 2016. Setelah itu geser lagi Malang United karena pemilikan tentara jadi ke sana. Setelah itu geser lagi ke Solo Pak. Setelah itu ke Solo. Setelah ke Solo baru Pak Medan 2 musim. Oh. Ketika sama-sama di TNI pernah kepanggil PS TNI Mas Joko? Sama kembarannya? Insya Allah kalian pernah Pak dulu pas ini udah satu. Mas Joko kok, Mas Joko ampean? Kalau saya belum Pak, karena kan di sana kan satu kan di sini kan ada Porat Pak. Porat juga ya apa namanya 2018 saya nggak ikut Porat, nggak diizinkan karena ya wis gimana lagi Pak. Saya ditelepon aja cuma saya bilang aja saya masih ada apa namanya persiapan tugas luar negeri jadi nggak bisa. Yang kapten PSMS itu kesatuannya sama Kostrad juga? Sama kami dinas di Kostrad, naungan Kostrad Pak, cuma beda beliaunya mas saya itu infanteri Pak. Oh. Infanteri, kecabangan infanteri, dinasnya sekarang ada di Makostrad Jakarta di bagian jas militer Pak. Ketika apa? Sama-sama bermain bola posisinya sama juga Mas Joko ya? Posisinya sama Pak. Sama-sama stopper Pak. Masih sempat ketemu kalau pulang ke Pasuruannya mana? Di Pasuruan Gejayan itu ya? Di rumahnya apa namanya? Daerah Bukir situ tapi masuk namanya Desa Penulupan Pak. Tapi orang lebih kenal kan karena susah manggilnya apa di desa jadi tahunya kan Bukir, daerah Bukir situ. Padahal desa saya di Dusun Penulupan Pak. Bukir tuh yang mebel-mebel ya? Iya Pak. Tahunya kan orang-orang gitu kan masuk ke kanan dikit Pak. Selisihnya berapa waktu lahirnya Mas Joko? Kok manggilnya Mas itu duluan berarti yang di Medan PSMS itu selisih berapa kata orang tua Mas Joko? Kata orang tua selisihnya hanya 10 menit Pak. Oh. Jadi yang pertama saya duluan, yang kedua mas saya setelah 10 menit
setelah itu kan kata orang Jawa bilang ya namanya lahir pertama itu adik. Oh, Jadi, duluan sampean yang lahir Mas Joko. ya, Kemudian kakak pernah dinas di seperti sampean di perdamaian PBB ke luar negeri kakak? untuk sementara masih belum. Berarti lebih di militer jago sampean Mas Joko ya? Enggak juga Pak. Mas Joko di pangkat apa sekarang? Mas Joko? Prajurit kepala Pak. Kalau kakak, Di Sersan 1, Sertu. berarti kakak di Bintara Mas Joko. Bintara. Ada keinginan main bola satu tim dengan kakak Mas Joko? Ya insya Allah ada lah Pak, namanya juga namanya saya pin satu tim. Tapi ya berdoa aja Pak, yang terbaik Pak. Joko Supriyanto atau Supriyanto Mas Joko? Supriyanto Pak. Pakai Y ya? Iya Pak. Kalau yang di Medan, Joko Susilo Pak. kalau di kampung ketemu orang-orang manggilnya apa? Beda lagi Pak. Kalau di kampung ya, kalau di beda versi Pak. Kalau di Pasuruan kota itu ada yang bilang Joko kembar gitu aja Pak. Tapi kan harus ada yang bedain. Misalnya kalau jalan bareng dipanggil Joko, nulis semua nanti Pak. Ya kalau di kampung lebih kenalnya ya Suprisilo Pak. Oh. Jadi Joko itu cuma nama depan aja, tidak pakai. Kita panggil nama yang kedua, Supriyanto sama Susilo itu Pak. Perbincangan yang menarik dengan Joko Supriyanto ya Joko. Siap betul. Yang Pak. bertugas di Kesatuan Kostrad ya. Kostrat Yonsipur 10 Pak. Mana itu? Di Pasuruan. Pasuruan kota Pak. Kebetulan atau memang milih atau dapat penugasan di situ? Mas Joko? Ya alhamdulillah penempatan sprint ya di situ Pak. Namanya kan kita apa rezeki tidak tahu Pak. Dinas di mana. Kalau kakak di Jakarta Mas Joko ya. Oh kakak di Jakarta. Oke. Makasih Mas Joko ya. Siap.